Halo, selamat datang kembali bersama saya dengan Dr. Andre Hartanto, SPOG, spesialis kebidanan kandungan dalam channel YouTube RSIA Dedari. Hari ini kita akan berbagi informasi seputar reproduksi wanita. Baik, di video kali ini saya akan berbagi tentang 5 tips bagaimana pasangan bisa cepat mempunyai keturunan. Kalau kita tahu bahwa kasus infertilitas makin lama sekarang makin meningkat. Ya, oleh karena itu perlu sekali kami dari RSIA Dedari untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai apa sih dok sebenarnya infertilitas itu. Jadi infertilitas itu adalah suatu kondisi di mana ketika pasangan yang sudah menikah secara resmi berhubungan aktif secara seksual tanpa KB, tapi belum juga mempunyai keturunan setelah jangka waktu 1 tahun. Ingat ya, jadi ada jangka waktunya 1 tahun. Jadi kalau belum 1 tahun belum dikatakan infertilitas atau kemandulan. Ya, baik. Nah, 5 tips bagaimana supaya pasangan ketika saya menikah dok, saya ingin cepat punya anak nih atau ingin cepat punya keturunan. Yang pertama adalah cek masa subur daripada pasangan, ya, atau dalam hal ini wanita. Nah, masa subur atau masa ovulasi ini biasanya itu sangat penting untuk menentukan kapan harusnya pasangan itu berhubungan. Setiap wanita dia akan mengalami menstruasi ya rata-rata sekitar kurang lebih 28 sampai dengan 35 hari. Nah, biasanya masa subur itu adalah berkisar kurang lebih rentangnya di antara di haid hari ke-12 sampai dengan haid hari ke-17. Untuk mengenali masa subur seorang wanita, rata-rata setiap wanita akan mengalami siklus menstruasi 28 sampai dengan 35 hari. Nah, pada saat haid hari ke-12 sampai dengan haid hari ke-17 itu adalah kurang lebihnya masa suburnya seorang wanita berada di situ. Nah, tetap perlu pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan panggul, pemeriksaan tanda-tanda ovulasi itu tetap perlu dilakukan. Ya, jadi seorang wanita jadi ketika mengalami ovulasi biasanya akan ada tandai dengan tandanya misalkan di daerah kemaluan itu sedikit lebih berlendir. Kemudian adanya peningkatan derajat suhu tubuh kurang lebih 1 derajat sampai dengan 2 derajat. Ya, nah itu tanda-tanda ovulasi secara kedokteran. Namun untuk memeriksa sekarang sudah ada juga ovutest biasanya. Itu mengetahui ovulasi tes. Apakah saya berada dalam masa ovulasi atau enggak. Ya. Yang kedua adalah perlunya konsumsi asam folat dan kandungan gizi yang lainnya termasuk vitamin D, asam folat, zinc dan juga yang lain-lainnya. Nah, ini penting sekali untuk konsumsi atau diet ini memegang peranan penting ya. Jadi untuk wanita yang mau cepat mempunyai keturunan itu tentu pola konsumsinya harus dibatasi, kurangi karbohidrat ya. Jadi kalori yang berlebihan setiap harinya tentu akan menyebabkan gangguan pada metabolisme insulin atau menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Awamnya singkatnya adalah itu akan menyebabkan terjadinya gangguan ovulasi oleh karena mengarah kepada kondisi PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome. Ketika seorang wanita mengalami overweight atau misalkan konsumsi kalorinya berlebihan harian dan jarang aktivitas, otomatis metabolisme insulinnya akan terganggu. Oleh karena itu, bagi calon bunda dan calon ayah dimanapun, perlu sekali menjaga pola hidup yang sehat, balance antara diet dengan juga aktivitas. Jadi, biasakan olahraga 30 menit saja satu hari di rentang sekitar jam 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Ya, nggak perlu lama-lama ya. Jadi kalau misalkan olahraga nggak perlu 2 jam nih saya fitness dok, tapi habis itu 1 minggu lagi baru fitness. Yang penting rutin tiap hari 30 menit saja ya. Yang ketiga adalah kita harus membiasakan hidup sehat, yaitu adalah mengurangi membuang kebiasaan buruk, misalkan merokok, alkohol ya, kemudian konsumsi junk food ya yang berlebihan. Jadi Senin makan junk food sampai hari Sabtu makannya junk food terus ya. Tentu itu menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme. Rokok, alkohol, tidurnya kurang, istirahatnya, kemudian stres yang berlebihan itu juga menyebabkan terjadinya kebiasaan-kebiasaan buruk ini akan menyebabkan terjadinya gangguan pada ovulasi dan juga gangguan pada kualitas sperma pada pria ya. Nah, itu penting ya, itu poin ketiga. Yang keempat adalah calon bunda dan calon ayah perlu melakukan sebenarnya sebelum menikah adalah premarital counseling atau kita diperiksa untuk setiap baik kromosom, DNA, kemudian darah lengkap, kemudian periksa USG abdominal, kemudian
Ketika sudah menikah dan juga setelah 1 tahun belum mempunyai anak, nah sebaiknya konsultasikan dengan dokter kandungan untuk mendapatkan pemeriksaan yang menyeluruh. Misalkan berupa dari anamnesis, kemudian apakah ada haid yang terlambat, ada tanda-tanda PCOS atau tidak, maka dokter akan melakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan panggul dengan USG transvaginal bagi yang sudah menikah. Nah, pemeriksaan USG transvaginal sangat penting sekali buat calon bunda, karena dari situ maka seorang dokter ginekologis akan mengetahui kondisi panggul, kondisi rahim, kondisi sel telur atau folikelnya daripada seorang wanita seperti apa. Bila misalkan didapatkan adanya mioma, ada kista, ukurannya berapa, letaknya di mana, apakah saluran indung telurnya terhambat, tersumbat, tentu itu memberikan pengaruh terhadap keberhasilan program hamil atau terhadap kemungkinan untuk mempunyai keturunan. Ya, oleh karena itu periksakan diri calon bunda dan calon ayah, termasuk dalam hal ini adalah calon ayah juga perlu diperiksa di pemeriksaan sperma, kualitas spermanya diperiksa itu bagaimana. Ya, nah, oleh karena itu segera konsultasikan ke dokter, tidak perlu malu, tidak perlu merasa tabu karena semuanya akan ditangani secara profesional. Yang kelima adalah biasanya pada wanita atau calon bunda itu misalkan didapatkan adanya keputihan, ada misalkan infeksi saluran kemih, sering kencing, itu segera perlu diperiksakan ya, karena perlu mendapatkan penanganan yang baik karena itu akan juga mempengaruhi terhadap keberhasilan atau cepatnya mempunyai anak atau tidak. Jadi tolong untuk suami dan istri perlu diperiksa dua-duanya apakah ada infeksi terhadap saluran reproduksinya, organ-organ reproduksinya harus diperiksa. Baik, demikian dari saya Dr. Andre Hartanto, spesialis obstetrik ginekologi. Jangan lupa like, share, komen di channel YouTube Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari.